1, Oke, 2, mulai. 3. Siapa yang mulai Sudah dulu, Pak? Pak, Yang sudah jadi keluar coach atau semua coachingnya, Pak? dari Kilo. Boleh dari Bapak, HP Ini silakan saya. saya Bapak aneh, nanti Bu. mulai Ini jadi yang coach. tidak Saya yang bisa saya admin coaching Pak, kan. cuman Oke, yang Bu saya Room jadi sama. coach, Pak ya. Sama saya Pak. Oke, silakan Iya. Pak. Kita tunggu dah. Kenapa ini ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sultan. Apa kabar hari ini, Pak? Sehat, Pak? Tapi tadi di main room bisa ya, Alhamdulillah Bu, Pak, ya? sehat Bisa Pak. masuk ya? Alhamdulillah sehat. Bisa Pak. Baik. Baik ya. Akreditasi selesai, Pak? Ya. Untuk persiapan masih dalam proses penyelesaian, Pak. Insya Allah sudah sekitar 70-80%. Asesor belum keluar, Pak ya? Belum turun, Pak, asesor, Pak. Belum. Karena dicoba nanti nampaknya terjadwal atau secara berkala nanti dapat giliran masing-masing. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Memuaskan, Pak ya. Sampai ini keluar dulu ya, Bu. Amin. Tutup dulu, kasih link yang lain, Bu. Di sini kita mulai saja, kita melakukan coaching antara saya dan Bapak. Di sini saya selaku coach dan Bapak berperan sebagai coachee. Di sini kita akan melakukan refleksi atau mengidentifikasi atau mencari jalan terbaik dari suatu permasalahan yang sudah ada, dan nanti kita sebagai bahan refleksi kita bersama, Pak. Di sini apa yang ingin Bapak ingin sampaikan, Pak, pada kesempatan malam ini, Pak? Jadi pada kesempatan tatap maya pada malam hari ini, Pak Sultan, ya, Pak, coba untuk saya ingin bercerita tentang kendala saya barangkali ini secara personal, secara pribadi saya yang kesulitan mengendalikan emosi ataupun emosional. Saya ini kan temperamen nih Pak orangnya, jadi gampang meledak, gampang marah gitulah. Iya. Jadi itu kendala bagi saya, Pak. Oh, berarti tentang emosi, Pak ya. Berarti kayak KSE, Pak. Ya. Gitu. Jadi masih ada hubungannya dengan pembelajaran di modul kita kemarin. Iya, modul 2.2. Ini mengena betul bagi saya. Iya, betul. Ya. Sama. Nampaknya itu bukan permasalahan Bapak saja, juga jadi permasalahan saya sendiri, Pak, berarti KSE cobaan. Baik. Benar, Pak. Ya. Kira-kira dalam Bapak mengajar itu, bagaimana, Bapak Bu? Kita masuk emosi Bapak kadang itu dalam pelajaran apa? Kira-kira materi apa yang membuat proses, Bapak Pak. itu Mudah-mudahan bisa hati Bapak? Nanti kalau tidak bisa berarti mungkin ada masalah di komputer itu membuat Bapak jengkel, Pak. Biasanya. Tapi ini di main room bisa masuk ya? Sebenarnya Pak, kalau dibilang untuk anak-anak sih itu tertentu saja Pak, ketika saya menghadapi situasi di mana barangkali siswa saya itu tidak mau barangkali tidak taat aturan, tidak paham akan yang saya sampaikan. Nah, itu terkadang memang kondisi seperti itu menyulut emosi saya, atau barangkali memang secara spontanitas, secara refleks saya bisa langsung keluar saja gitu Pak, langsung tanpa bisa saya kontrol gitu kan. Iyalah. Berarti di sini Bapak terkadang itu emosi Bapak itu keluarnya itu secara tiba-tiba, Pak ya, melihat anak itu melakukannya, anak ini dia melakukan sesuatu jadi emosi kita tersulut jadinya, Pak, itu, Pak ya. Benar Pak. Jadi emosi itu memang kadang-kadang saya berusaha untuk mengendalikan emosi saya, tetapi terkadang apa yang saya niatkan itu tidak tercapai manakala kondisi yang terjadi di lapangan atau di kelas itu memang betul-betul secara spontanitas itu membuat saya tersulut atau terpancing untuk emosi ataupun marah, Pak. Iya. Kira-kira Pak, dari emosi Bapak tadi, ada kira-kira suatu langkah-langkah Bapak untuk bisa mengendalikan emosi tersebut? Anak ini melakukan sesuatu tapi saya sabar langkah-langkahnya setiap kali emosi. Ada kira-kira rencana Bapak itu, Pak, langkah-langkahnya, Pak? Kalau rencana itu sih Pak, memang
dari awal saya menjadi seorang pendidik, itu saya memang betul-betul merasakan bahwa emosi saya ini memang terkadang terlalu over, Pak, terlalu berlebihan. Maka oleh karena itu saya berusaha bagaimana saya mampu mengendalikan ini. Saya bersabar diri, saya barangkali lebih tabah, lebih gimana dalam menghadapi situasi yang terkadang bisa menyulut emosi saya. Iya, iya, iya. Kalau dihitung-hitung Pak, kalau dari skala 1 sampai 10 itu Pak, kira-kira Bapak berada di poin berapa kira-kiranya Pak? Kalau Apa Bu Rumianti menurut keluar Bapak dari BOR? untuk pengendalian emosi? Itu kalau saya timbang-timbang, saya Salah pencet menilai diri barangkali. saya secara pribadi, kan kita bisa menilai itu. Iya. Salah Masih pencet bisa mungkin, Bu. dikatakan saya Suruh itu di gabung zona lagi. merah itu, Pak. Bisa dikatakan 5 ke bawah gitu. Mungkin Pak. salah pencet, Jadi Ibu. memang saya itu betul-betul Bu Rumianti suruh gabung merasa lagi. berada di titik nadir yang paling rendah untuk pengendalian emosi saya, Pak. Iya, iya. Kira-kira Pak, setiap itu kan dalam hati Bapak pengen benak Bapak itu kan saya ini pasti tidak mungkin saya sudah menjadi seorang guru penggerak, emosi saya harus saya seimbangkan juga, kompetensi sosial emosional. Kira-kira yang rencana ke depan Bapak lah untuk kegiatan ini Oke, nanti sudah apa Pak masuk lagi Bu kira-kira? Rumianti. Untuk bisa mengendalikan emosi Bapak. Selamat malam. Ya, Gimana? seperti yang saya katakan sebelumnya, Pak. Ini udah kelihatan, Ibu udah kelihatan. Dengan kelihatan, memperbanyak membaca, kemudian literasi, kemudian mencoba saya kelihatan memahami nggak, Bu? situasi, apa yang saya misalnya dapat mengubah Iya, iya. kesabaran saya ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ibu Nah, dengan memahami situasi seperti itu barangkali bisa meredakan emosi saya. Kemudian juga kelihatan kan nggak, Ibu? kita Bu sudah Rumianti kelihatan di situ. alhamdulillah kita sudah mempelajari modul-modul tentang Udah pembelajaran mati sosial di emosional. kameranya, Di situ di juga saya Bu sudah Rumianti berusaha kelihatan nggak? mengikuti langkah-langkah bagaimana cara mengendalikan kesadaran diri saya secara pribadi sebagai seorang Padahal guru saya agar tidak tetap memakai sabar ilmu dan tabah menghilangkan dalam tubuh loh ini. menghadapi situasi ketika ada anak yang tidak mau ikut aturan atau melanggar aturan. Tapi yang Bu kita Murti buat. Ningrum Berarti tampak di saya bisa ini tampak saya semua. Ibu simpulkan ya bahwa tampak, Bu Murti Ningrum ya Bapak tampak. cara langkah Bapak, strategi Bapak itu untuk mengendalikan Mungkin emosi Bapak itu sinyal, dengan cara dengan memahami barangkali sinyal. pembelajaran di modul 2.2 ini Bila terjadi salah sinyalnya satu kurang cara stabil, strategi Bapak bagaimana caranya sudah itu dengan melihat situasi kondisi Pak ya. Ya benar Pak. Jadi saya kemarin sangat terpacu sekali ketika pembelajaran sosial emosional ini di modul 2.2 ini Pak. Iya. Bagaimana tidak dengan pembelajaran modul 2.2 ini saya betul-betul modul inilah yang saya butuhkan saat ini di dalam pengendalian emosi saya secara personal. Nah, dari langkah-langkah yang kita praktekkan di Lokakarya, ada kesalahan kemudian di di apa itu dalam mungkin di settingan kegiatan-kegiatan laptopnya modul Bu kita, di Rumianti situ ini. sangat nyata sekali perubahan itu saya rasakan ketika bagaimana seumpamanya saya ketika menghadapi masalah Ya nggak anak apa-apa yang kalau terpaksa nggak kelihatan. Yang penting suaranya terkendala barangkali terdengar nggak dalam apa-apa. memahami pelajaran yang saya ajarkan atau saya jelaskan itu terkadang kan membuat emosi kita tersulut, Pak. Iya, Nah, betul. jadi saya berusaha untuk menarik nafas secara dalam, kemudian saya tahan beberapa detik. Nah, dengan seperti itu bisa sedikit meredakan Kecuali kalau Ibu emosi nggak atau kelihatan rasa juga, marah saya, barangkali rasa itu jengkel saya terhadap layar anak yang pilihan layarnya yang mengalami keliru. masalah atau Tapi tidak kalau Ibu sudah terlihat berarti kan bukan masalah itu. memperhatikan atau menaati aturan yang saya buat. Gitu. Berarti dengan teknik stop Pak ya. Dengan teknik stop lah salah satu caranya. Ya bisa Sudah dikatakan dikirim ke seperti itu WA Pak. Group, Jadi teknik stop sudah ini tadi terkirim ke WA tidak Group itu hanya yang saya dalam lakukan untuk kurung murid-murid untuk saya Pak, Bu untuk kesadaran diri Rumianti mereka, dan Bu tapi Murti Ningrum secara pribadi itu melatih kesabaran dan di WA konsentrasi saya Group juga ada. Iya, agar tidak iya. terpecah, agar tetap rileks dan santai, tetapi tetap pada fokus tujuan pembelajaran. Iya. Betul, betul Pak, betul. Terkadang itu jadi permasalahan kita semua Pak, asal emosi itu Pak. Saya sering juga kayak itulah. Berarti laptop Ibu ini yang ada masalah. Baik, nanti kita coba waktu besok lagi kita lakukan observasi tentang kendalikan emosi Bapak. Setelah nanti kita berbincang-bincang lagi di kemudian hari Pak, atau besok soal emosi Bapak lagi Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke Pak, sama-sama Pak Sultan. Oke Pak.
Sudah, Pak. Oke. Sudah ya. Sudah. Kira-kira gimana, Pak Sultan? Oke, aman, Pak. Oke, kira bisa nggak kita nih saling melengkapi kira-kira di mana bagian mana yang perlu kita perbaiki. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu ya. Nanti berarti untuk kegiatan refleksi diri latihan kita sama-sama lah Pak ngelisinya Pak, mana yang harus diperbaiki Pak. Siap Pak. Ya. Ini saya berarti ini sekarang gantian saya ya? Gantian Pak. Oh, gantian. Oke, siap Pak. Oke ya. Oke Pak. Bisa dimulai nih Pak? Bisa Pak. Bisa ya. Oke Pak. Baik Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak Sultan sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kabarnya hari ini dengan keluarga, dengan peran Bapak sebagai guru, lancar tugasnya Pak? Alhamdulillah lancar Pak, walaupun terkadang tuh dengan murid-murid kita kayak Bapak merasa jengkel sedikit Pak. Ya biasa Pak, kita sebagai guru ya memang terkendala memang banyak sekali masalah-masalah yang muncul tapi itulah Pak uniknya kita sebagai seorang guru ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita bersama ya Pak ya. Betul Pak. Oke, baik Pak Sultan, pada kesempatan tatap maya ini mungkin lebih kurang 15 menit kita diskusi santai. Nah, kira-kira apa yang perlu Bapak sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini Pak? Yang perlu kita bahas. Pada pertemuan ini mungkin saya ingin menyampaikan masalah anak-anak yang masih belum bisa membaca dan menulis Pak. Karena di SD terkadang itu siswa ini dia sudah kelas 4, kelas 5, ada juga yang masih belum bisa menulis, bisa membaca. Jadi agak terhenyuh hati saya Pak kalau membahas itu Pak. Oh gitu Pak ya. Iya Pak. Kira-kira Pak dengan pertemuan ini yang kita laksanakan pada pembicaraan kita pada pertemuan malam hari ini, kira-kira apa yang Bapak inginkan kira-kira? Yang saya inginkan ini Pak, bagaimana cara anak-anak yang tidak bisa membaca terutama itu bisa membaca Pak. Jadi dia bisa berguna nanti untuk kedepannya Pak. Itu Pak yang pengen saya Pak. Mohon maaf Pak Sultan sekarang mengampu di kelas berapa ya Pak? Saya mengampu di kelas 3 Pak. Kelas 3 ya. Jadi memang di kelas 3 ini bisa dikatakan belum termasuk kelas tidak termasuk kelas rendah, tetapi juga belum mampu dia memahami bacaan-bacaan, barangkali secara tersirat mungkin hanya bisa membaca cepat atau membaca apa adanya, tapi belum mampu memahami Pak ya. Ya, soalnya Pak ini Pak anak tersebut sudah 2 tahun tinggal kelas Pak. Kalau dihitung sebenarnya dia sudah kelas 5, tapi gara-gara dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulisnya tidak bagus, jadi itu jadi kendala dia tidak naik kelas Pak ini Pak. Ada berapa Pak yang menghadapi atau terkendala masalah seperti ini yang tidak bisa membaca dan menulis nih Pak? Ini sekitar orang 4 Pak. Ada orang 4 Pak ya? Iya. Cukup ramai juga Pak ya? Cukup ramai Pak. Jumlah siswa keseluruhan Pak di kelas Bapak Pak? Ada berapa Pak? Jumlah keseluruhan di kelas saya itu Pak sekitar orang 12 Pak. Oh sekitar 12 anak Pak ya? 12 anak Pak. Oke. Nah kira-kira Pak dari masalah yang Bapak hadapi dengan 4 orang siswa atau 4 orang murid Bapak yang terkendala tidak bisa atau barangkali bisa membaca tetapi tidak lancar, bisa menulis tetapi tidak sesuai dengan kaidah penulisan yang benar gitu Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Nah kira-kira untuk bisa memperbaiki keadaan itu Pak, apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan Pak, itu sebelum melakukan pembelajaran saya panggil mereka untuk dapat ke depan membaca Pak. Saya usahakan dengan keterbatasan waktu saya usaha juga menyempatkan untuk mengajar dia membaca Pak. Berarti memanggilnya kemana itu Pak?
di ruangan sekolah atau di lain waktu, Pak? Ini siswa yang lain yang dikatakan mampu, cakap, kita suruh seperti menggambar atau menulis perkalian. Yang tidak cakap dan membaca tadi, saya panggil di depan kelas, di meja saya. Dia kegiatannya saya ubah, tidak membuat perkalian atau menggambar, tapi saya suruh membaca, Pak. Oh, kira-kira cukup tidak Pak itu sebagai solusi dalam Bapak menghadapi anak ini agar bisa membaca dan menulis secara optimal gitu Pak? Kira-kira cukup nggak solusi yang Bapak kerjakan sekarang? Kalau sebenarnya kalau solusi cukup atau tidak, saya rasa masih kurang Pak, karena yang Kurang ya? ya kurang, karena yang bagusnya lagi itu siswa tersebut di rumah, belajar di rumah, ada dorongan dari orang tua Pak, itu yang lebih bagus lagi itu bagi saya Pak. Ya. Oh, berarti Bapak merasa solusi yang Bapak terapkan atau yang Bapak perbuat untuk 4 orang siswa yang terkendala ini, Bapak rasa kurang atau belum maksimal gitu Pak ya? Iya Pak, karena waktu Jadi harapan ke depannya Pak bagaimana itu Pak? Harapan ke depannya bagaimana? harapan kedepannya itu saya ingin siswa 4 orang tadi yang di kelas saya tadi bisa membaca Pak, setidaknya bisa membaca lah, bisa membaca dan menulis Pak, itu harapan saya Pak. Ya, kita tahu ya Pak Sultan ya, bahwa membaca dan menulis itu ada modal dasar Ya itu untuk Pak. anak-anak kita. Modal dasar untuk anak kita ya Pak ya. Ya Nah, Pak. kira-kira apa gangguan atau halangan Bapak untuk mencapai tujuan tadi? Masih ada nggak masalah-masalah yang Bapak hadapi kira-kira di dalam membelajarkan anak ini agar dapat membaca secara cepat, menulis secara benar ataupun baik? Apa hambatan yang Bapak temukan di dalam mencapai itu tadi, Pak? Hambatan yang saya rasa itu Pak, salah satu terkadang anak ini jiwanya untuk belajar itu malas Pak. Terkadang sekolah saja malas. Kadang tuh dia sering tidak masuk. Itu jadi hambatan. Sudah itu mungkin juga di rumah dia tidak belajar, tidak ada dorongan dari orang tuanya untuk belajar, karena kebanyakan di desa saya, di tempat saya ini, kebanyakan orang tua itu menyerahkan seluruh anaknya untuk dunia pendidikan itu ke guru semuanya Pak. Nah, dia di Oh rumah gitu, Pak ya. ya itu Pak soalnya Pak. Jadi Bapak sudah mengidentifikasi bahwa berbagai macam alasan anak kenapa dia terhambat di dalam membaca dan menulis. Tadi salah satunya Bapak katakan yaitu malas. Juga satu lainnya yaitu tidak ada motivasi dari keluarga gitu ya, khususnya kedua orang tua. Ya, nah, kira-kira Bapak sebagai seorang guru anak-anak yang bermasalah tadi, ada tidak mencoba untuk mencari strategi untuk bagaimana agar anak ini tidak malas, agar anak ini termotivasi? Strategi saya terkadang itu Pak, saya lakukan itu kasih nasihat, kasih semangat. Saya bilang, suatu saat kamu yang tidak bisa membaca ini bisa menjadi seorang penulis buku. Saya memberi motivasi kepada mereka biar mereka ingin semangat untuk belajar. Saya enaknya bisa membaca tahu dunia. Saya motivasi seperti itu terus. Saya suruh dia belajar di rumah. Saya beli buku dari perpustakaan untuk dia mau ingin belajar Pak, gitu Pak saya Pak. Oke Pak, jadi 4 anak yang tadi terkendala Pak ya, itu Bapak temukan di semester ini ya Pak ya, semester 1 awal sampai dengan mendekati semester kedua ini Pak ya? Iya. Nah, kira-kira Pak, jangka waktu yang Bapak laksanakan dalam merubah barangkali anak ini secara instan kan itu tidak bisa kita lakukan secara cepat Pak ya? Betul Pak. Memang butuh proses dan waktu. Kira-kira Bapak mempunyai skala prioritas tidak? Kapan kira-kira Bapak mampu merubah anak ini dapat menjadi lebih baik lagi yang sebelumnya? Berpengalaman dengan tahun yang lalu saya mengejar kelas 4 Pak, itu ada juga anak yang tidak bisa membaca. Alhamdulillah sekarang sudah bisa membaca, sudah bisa membaca undang-undang di waktu upacara setiap hari Senin. Itu skala prioritas saya, target saya itu 1 tahun Pak, pengajaran saya setidaknya ada perubahan itu Pak. Ada perubahan Pak ya dalam 1 tahun Pak ya?
Ya, Pak. Eh, jadi mendekati penutup ini Pak. Jadi kira-kira siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak di dalam mencapai tujuan ini agar anak-anak Bapak ini secara maksimal cepat? Kalau dalam 1 tahun, saya rasa ini cukup lama ya Pak ya. Iya. Kalau menurut saya, tetapi menurut Bapak kira-kira ada tidak teman, rekan kerja atau siapa yang dapat membantu Bapak dalam mencapai tujuan bagaimana anak ini bisa cepat dalam membaca dan menulis? Kira-kira ada nggak Pak? Ada Pak, kalau rasa saya harus perlu berkolaborasi dengan orang tua wali murid lagi Pak. Jadi karena Dengan orang tua ya. orang tua, karena orang tua itulah yang lama waktunya dengan anak-anak Pak. Jadi dengan orang tua lah bisa anak itu tadi belajar Pak, ada dorongan kan. Kalau bagi saya itu tadi Pak yang saya butuhkan Pak. Berarti mungkin bisa saya tangkap dari pernyataan Bapak bahwa orang tua memegang peranan penting Pak ya dalam memberikan motivasi, dalam memberikan perhatian. Betul Pak. Tetapi barangkali kesibukan orang tua pernah tidak Bapak pertimbangkan bagaimana kesibukan orang tua di rumah dan cara mereka dalam membelajarkan anak mereka itu? Pernah tidak Bapak identifikasi? Sering Pak, saya ada juga mencoba untuk mengidentifikasi dengan orang tua, kesibukan orang tua dengan kemampuan orang tua tersebut. Orang tua tersebut juga sudah berusaha semampunya untuk mengajar anaknya, setidaknya untuk memotivasi anak tersebut. Sejauh ini itu yang baru saya identifikasi, Pak. Oh, jadi gitu Pak ya. Oke, sebagai pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira apa sih komitmen Bapak? Nah, komitmen terhadap cara Bapak untuk mengubah anak ini agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Komitmen saya, Pak, saya akan berusaha mengajar anak itu untuk selalu tahu membaca semampu saya, sebatas saya bisa, Pak. Dengan waktu-waktu saya yang ada di sekolah, itu Pak komitmen saya, Pak. Oke Pak Sultan, mungkin ini terakhir dari saya. Ya, Pak. Terima kasih sudah sama-sama hadir dalam praktik coaching ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak yang terkendala dalam membaca dan menulis ini segera bisa mengubah dirinya menjadi anak yang mampu membaca, mampu menulis secara maksimal, dan Bapak juga secara cepat bisa mampu mengatasi dalam mencari solusi anak ini agar dapat membaca dan menulis. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak. Nah, kira-kira macam itulah Pak Sultan. Nah, berarti harus belajar lagi saya Pak kan untuk melakukan coaching tadi Pak. Ya kira-kira macam itu. Nanti di aksi nyata kita buat juga tuh ya. Saya belum nyampe ke situ Pak. Kalau aksi nyata, iya Pak. Itu yang pertanyaan yang saya kirim ke Bapak kemarin itu untuk. Ya itu supervisi ya. Supervisi aksi supervisi nyata. Akademik. Iya, yang saya lakukan. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan supervisi Pak. Dengan siapa Pak? Ada dengan guru SD Pak. Saya sudah mulai Ya. Tinggal observasi lagi rencana kan. Oh gitu. Itu untuk tugas Pak ya? Tugas Pak. Wah, duluan ya kawan. Saya belum malah. Itu aksi nyata ya, untuk demonstrasi kontekstualnya jauh, masih belum ada rencana nih. Belum ada. Cuma tahu kelompoknya baik, kami bertiga kan. Iya Pak, sama. Untuk aksi nyata, kemudian untuk ada satu lagi tugas, ada lagi selain aksi nyata tadi? Ada lagi ya? Koneksi antar materi Pak. Oh iya. Ya, koneksi antar materinya apa? Tugasnya? Koneksi antar materi tugasnya ya hubungan antara coaching dengan KSE dengan apa segala macam lah, dibuat kayak video. Oh, cuman dalam membuat video atau sebuah ini ya? Sebuah pernyataan gitu ya? Iya Pak, saya juga bikin kayak itu juga lah kan. Lah buat sudah? Alhamdulillah sudah Pak.
Bolehlah tengok-tengok saya tuh dikirim videonya. Biar saya kayak gini langkahnya kan gitu. Kan Bapak lah duluan nih. Oke, saya bentuk grafik Pak, dan bentuk video Pak. Saya bikin grafik belah kan. Oh, grafik ya. Iya, dari jalan singkat lah Pak. Grafik. Oh gitu. Ya tak apa Pak. Ya penting ada sudah niat usaha untuk buat itu kan. Kalau ditumpuk-tumpuk Pak memang gawean banyak. Nanti saya Sabtu baru O2SN sama FL2SN nih Pak. Kami Di ditunda Pak. kecamatan. Sabtu besok. Ya, kalau kecamatan Saya kami Sabtu ditunda. besok. Iya. Kenapa Pak? Kami ditunda Pak, karena ada tahu juga lah kepala sekolah rapat tadi kan akhirnya disuruh ditunda sudah lebaran katanya kan. Itu berarti terkendala masalah pendanaan Pak. Iya. Dana bos itulah. Iya. Cair kan? Iya cair. Iya betul Pak. Ya, karena memang apapun kegiatan tetap memerlukan dana kan gitu. Dana itu penting. Kalau kita DNA, kalau orang-orang itu kan dana. Dana betul. Ya. Oke Pak, langsung kita coba isi refleksi tadi ya. Oke, yang siap. berapa pertanyaan tadi? Di Siko, tapi Bapak yang ngetik coba. Saya kalau ngetik, oke, tapi tidak bisa di persensi Pak. Kalau misalnya saya persensi, kita tulis tangan beda, kita sampai dibacakan beda kita. Boleh. Ya, siap. Boleh, berarti kita sama-sama nulis nih. Ya, kita sama nulis. Kakek kalau persensi kan tidak bisa juga, soalnya kayak ngeheng. Oke. Iya, jangan dipaksa Pak, nanti malah hilang kan. Iya. Dan pertanyaannya ada berapa tadi Pak? 1, 2, 3, 4, 5 Pak. 4 Pak. 1, 2, 3, 4. 4 pertanyaannya. Iya. Apa yang sudah berjalan baik? Pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Apa yang berjalan baik ya selama percakapan? Saya tulis dulu Pak. Oke. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Dari Bapak dulu. Nah, coba. Kalau dari Bapak, apa yang Bapak tangkap? Dari yang sudah berjalan baik selama percakapan, kalau bagi saya lihat itu saya dapat mengetahui suatu masalah dari yang terjadi pada setiap masing-masing kita Pak. Itu yang saya hal yang baik Pak. Jadi kita dengan masalah tersebut kita mencari solusi dari permasalahan tersebut Pak, kalau saya Pak. Oke, itu dari Pak Sultan ya. Ya. Jadi dapat mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi ya, kalau yang saya tangkap yang saya tangkap kalau kita melakukan percakapan coaching tadi, baik saya sebagai coach atau saya tadi sebagai coach kan. Iya. Nah, tadi pertama saya tengok kita ini memang mengalir. Bisa dikatakan mengalir lah. Jadi kita santai, tetapi di dalam percakapan ini tadi kita bisa sama-sama dapat mengerti akar permasalahan yang kita angkat tadi kan gitu. Nah, baik saya permasalahan tentang emosi, baik Bapak tentang permasalahan anak didik Bapak yang mungkin mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Tapi memang itu tidak kita setting. Sebelumnya kan kita belum pernah ini kan. Jadi pure. Artinya ini muncul secara tiba-tiba. Artinya memang ini sudah saya rasakan. Bapak juga tidak kita setting atau kita skenario kan seperti apa. Nah, ini artinya ini bagus ini Pak begitu. Iya, sebenarnya bagus nih. Artinya kan bukan drama. Iya, ini bukan drama. Bukan drama. Betul kita tanpa komunikasi nih Pak. Iya kan? Komunikasi cuman waktu hari Senin kemarin sudah itu Bapak ngirim video itu cuma komunikasinya Pak. Iya, maksud saya kan kita udah ada Pak nanti ngangkat masalah apa. Kayak kita tidak pernah itu kan. Nah, jadi kita tidak pernah membocorkan itu. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita sudah tahu kira-kira nanti yang kita angkat ini seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi yang saya tangkap pertama percakapan kita selama melakukan coaching tadi kita memang berjalan apa adanya, mengalir seperti air. Jadi tanpa adanya setting-settingan ataupun didramatisir lah bahasanya kan. Iya. Akan gitu.
Itu yang pertama. Kedua, memang dalam percakapan ini seperti yang Bapak katakan tadi, saya tangkap ini baik saya sebagai coach ataupun coach itu sudah mampu memunculkan dari baik saya sebagai coach, Bapak juga sebagai coach tadi sudah bisa menggali potensi cara kita membuat pertanyaan itu sudah memotivasi seorang coach dalam mencari solusi terhadap masalahnya sendiri kan gitu. Iya. Masalah saya sudah ketemu solusinya, saya dewek lah yang menemukan, Bapak juga ada masalah, Bapak dewek juga yang menemukan solusinya. Nah, kira-kira seperti itulah yang saya tangkap itu, Pak. Itulah yang kita ambil, Pak, nanti yang nomor 1. Berarti nih Pak, yang saya tulis berjalan apa adanya seperti air, ya. Ya. Yang kedua, itu mampu membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Iya. Betul sekali. Sip. Oke, saya catat dulu, Pak. Sama, Pak. Ini sama tulis kok. Saya lupa nge-print buku tadi. Mungkin malam ini saya mulai ngerjakan lah yang aksi nyata nih, Pak. Guyur-guyur juga lah nanti dalu-dalu kan. Guyur. Saya tak mau kalah saya sama Pak Sultan. Ini Pak Sultan nih memang paling awal nih. Saya nengok apa itu kan di YouTube. Itu Iya, motivasi, Pak, bagi saya, Pak. Jadi kalau ada kawan yang nampaknya memang dia tuh orangnya serius tapi santai, nah itu saya tuh terpacu juga. Nah, gitu kan. Jadi ada kawan jadinya kan, saya semangat kalau kayak gitu. Saya juga kadang tuh termotivasi juga lah, Pak, dengan Bapak, dengan yang lain, karena dengan saya dapat belajar kan ilmu yang saya dapat sama ini kan, saya dapat belajar kan. Sama-sama belajar gitu, Pak. Sama-sama belajar, termotivasi, Pak, semangat jadinya kan. Iya, betul, Pak. Oke, Pak, lanjut kita. Yang kedua. Apa yang masih perlu diperbaiki, Pak? Yang masih perlu kita perbaiki. Oke, saya dulu ya. Oke. Yang masih perlu diperbaiki. Kalau dari saya, Pak, yang perlu saya perbaiki, yang saya ambil dari diri saya sendiri nih, Pak, dalam melakukan percakapan coaching tadi, saya ini belum maksimal di dalam mengarahkan Bapak menemukan jawaban tadi. Jadi pertanyaan saya itu saya membuat kesimpulan sendiri. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, Pak. Saya sudah menyadari tadi. Saya membuat kesimpulan dewek, seharusnya Bapak yang membuat kesimpulan dewek. Nah, gitu. Kalau saya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan itu mungkin belum dikatakan pertanyaan yang berbobot mungkin, Pak, di situ, Pak, saya merasa, Pak. belum maksimal lah pertanyaan. Belum berbobot ya. Belum berbobot di situ. Oke, saya tulis. Oke. Pertanyaannya kurang berbobot, kurang ya, bukan belum, kurang. Pertanyaannya berbobot. Pertanyaannya belum berbobot. Kurang ya? Ya, kalau saya tadi coachnya jangan membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan sendiri ya. Iya, biarlah coachnya yang membuat kesimpulan, Pak. Jadi kan ada pelajaran. Itu pertanyaan gitu. Iya, Pak. Oke, sip. Oke. Ini saya lah yang nanyo, saya lah yang buat kesimpulan. Nah, itu kan tidak benar sebenarnya dalam coaching kan. Saya tadi itu fokus dengan konsep saya dewe, Pak. Saya nulis konsep. Iya. Berarti lah konsep ya. Kalau saya tidak tadi cuma ngikuti alur cerita tadi ini. Tujuan, ini identifikasi masalah, ini rencana aksi, ini tanggung jawab. Oh, berarti kayak gini kan. Tapi ya tadi seharusnya kita tuh banyak lihat podcast, Pak. Di podcast itu saya tengok percakapan podcast itu
memang dia tidak ada setting-settingan, Pak. Iya, iya. Memang dia tuh percakapan santai, tetapi dia kenal langsung ke akar masalah kan. Terus Saya senang nih podcast itu, apalagi kalau podcastnya itu tentang politik kan, tentang iya, iya. edukasi, saya senang loh. Berarti nampaknya di situ Pak, karena saya tadi tuh fokus saya dengan pertanyaan yang saya ambil waktu aksi nyata tadi Pak, rupanya agak beda dikit. Ya Pak, berarti itu pelajaran begitu kan. Pak. Besok kita perbaiki kalau kita nak merekam ulang kan. Ya. Tapi kan saya coba rekam juga Pak, kayak biar kita tonton juga kan. Siap. Siap. Oke. Saya masukkan ke YouTube mail lagi Pak. Lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Lanjut. Oke. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat coaching? Kehadiran penuh ya Pak ya? Ya. Nah, kalau bagi saya lagi ya. Kalau bagi saya kehadiran penuh itu mencoba untuk tetap konsentrasi dengan apa yang Bapak sampaikan dan mencoba untuk tetap konsentrasi lah Pak ini Pak. Gitu ya. Jadi kehadiran penuh tadi konsentrasi intinya tak? Iya, konsentrasi. Oke, kalau saya mungkin sama intinya, tetapi pada penjelasannya bukan hanya konsentrasi, tetapi mampu memahami alur permasalahan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, itu kehadiran penuh artinya kita mampu merasakan masalah Bapak tadi seperti saya rasakan di sini. Nah, kayak Bapak mengalami kendala anak yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kira-kira anak saya kayak gitu juga. Nah, itu kira-kira presensi tadi atau kehadiran penuh itu seperti itu kalau menurut saya kan. Iya. Berarti bisa ditulis mampu merasakan, Mbak ya? Iya. Oke, presensi ya. Mampu merasakan apa yang dirasakan Koci ya, Pak ya? Iya. Betul sekali. Oke. Cukup yang saya tadi, tetap konsentrasi dengan apa yang disampaikan Koci ya. Kalau Bapak ini konsentrasi ya. Ya, konsentrasi. Konsentrasi baiklah ya, konsentrasi cukup. Ya, konsentrasi. Ya, oke. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Pertanyaan terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Memperbaiki apa nih, Pak? Memperbaiki dari kegiatan Koci tadi nih, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Apa yang kita lakukan dalam memperbaiki kegiatan Koci tadi ya, Pak? Iya, Pak. Kalau menurut saya untuk memperbaiki praktek coaching yang kita lakukan nantinya ke depannya, saya rasa kita memang harus betul-betul mengikuti kegiatan percakapan alur tirta ini, Pak. Baik daripada merumuskan tujuan, kemudian identifikasi masalah yang akan kita bahas, kemudian sampai dengan rencana aksi yang akan kita lakukan, dan terakhir cara kita berkomitmen tentang tanggung jawab yang kita buat setelah praktek ini kita laksanakan. Saya seperti itu, Pak. Tetap mengikuti alur tirta lah intinya. Ya, intinya kalau bagi saya mau bagaimanapun dia tetap harus mengikuti alur tirta, Pak. Saya juga setuju pasti di situ, Pak. Ya. Karena memang kalau tidak ikut alur tirta tadi memang kesannya seolah-olah seperti supervisi, Pak. Iya. Nah, itu. Karena memang kalau coaching ini kan dilakukan itu kan memang tidak seperti halnya kita sedang melakukan supervisi ataupun mentoring. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, gitu ya. Iya. Kalau mentoring atau supervisi yang mungkin tadi Bapak lakukan di sekolah tuh mungkin kesannya kan agak kaku, formal. Mungkin juga terkesan ada beban, ada macam tuntutan yang harus diperbaiki. Nah, kalau dalam apa ini kan sepertinya tidak perlu seperti itu ya, Pak ya? Iya, Pak, betul, Pak. Berarti selanjutnya umpan balik lagi nih, Pak. Umpan balik. Nah, silakan Pak, umpan baliknya gimana tuh? Tuliskan umpan balik dari Koci. Pertanyaan untuk Koci, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Nah, Bapak dulu.
perasaan saya selama menjadi coach ya. tadi yang kita laksanakan itu ya santai, kemudian merasa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan disampaikan coach, karena memang pertanyaan itu tidak menghakimi ataupun tidak menjustifikasi permasalahan saya, kan gitu. Ya, betul, Pak. Santai, terbantu, tidak menghakimi. Ya. Oke. Kalau bagi saya itu tidak jauh beda, santai, terbantu, tidak menghakimi, relax. Kalau saya relax, membuat relax kan? Relax ya. Tambah relax ya. Relax. Tidak kaku, Pak. Santai kan, tidak kaku, mengalir saja kan? Iya. Ya, mengalir. Kayak kita melakukan percakapan sehari-hari lah kan gitu kan? Iya. Tidak kaku dan bahagia. Tentu itu akhirnya Pak, bahagia. Iya, bahagia. Oke. Rupanya Pak, Dia bahagia ini. Saya buka di YouTube, rupanya coach ini sudah jadi profesi, Pak ya. Sudah ada sertifikasi coach Pak. Benar. Sebenarnya coach ini Pak bukan barang baru. Kita mungkin yang selama ini kurang melek terhadap hal-hal seperti ini kan. Kita ini terfokus, terpaku mungkin pakem-pakem yang sudah ada. Iya. Kayak supervisi. Sebenarnya besok supervisi itu kalau kita lakukan, mohon maaf nanti kalau kita jadi pimpinan di sekolah Pak, memang kayaknya kita harus harus ngikuti pola-pola coaching. Iya. Saya tadi kan nengok di YouTube coach, sertifikasi coach, kompetensi coach. Oh, berarti coach kok sudah lama, berarti ada juga profesinya, berarti saya tengok kan. Betul Pak, memang itulah yang saya katakan tadi, memang kita nih barangkali terlalu sibuk, terlalu tenggelam dengan dunia kita, sehingga hal-hal yang kayak gitu seolah-olah itu baru, padahal itu memang sudah lama. Kalau orang-orang yang sudah di pulau-pulau Jawa itu Pak, memang sudah lama melakukan itu. Kita yang di Sumatera ini kayaknya memang agak tertinggal beberapa langkah di depan mereka. Kira saya Pak, coach itu Pak untuk pelatih bola kaki. Atau pelatih olahraga kan coach kan. Coach juga. Karena saya ini dalam olahraga kan coach, tapi coach dalam olahraga itu saya tengok memang segala instruksi itu dari dia kan. Pola latihannya segala macam kan. Lebih ke mentor jadinya kan coach olahraga tadi kan. Iya, betul, Pak. Ya, kalau untuk coach dari dunia pendidikan kan lain lagi. Saya tengok kan banyak lah untuk jadi teman diskusi, teman curhat lah jadinya kan. Iya. Pak Sultan barangkali tadi ini kalau kita boleh cerita-cerita yang Bapak lakukan di supervisi tadi, apa Pak masalahnya? Apa masalah perangkat pembelajaran apa gimana? Saya tadi itu masalah tentang ngajar lah Pak, ngajar tentang murid yang ribut, tentang ngajar. Murid lah. Iya. Tentang pembelajaran di kelas lah. Tentang ngajar ya? Iya, tentang ngajar Pak. Boleh guru loh Pak. Guru yang di coach itu? Iya. Guru yang di supervisi tadi Pak, kira-kira apa yang Bapak tangkap hasilnya? Ya, hasilnya guru tersebut tentang kan persatuan dan kesatuan. Jadi guru tersebut dia pengen bagaimana murid tadi itu harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan, jangan terpecah belah lah intinya dengan pelajaran ini kan ngajar PKN. Berarti itu tadi aksi nyata Pak ya? Aksi nyata Pak. Aksi nyata berarti yang Bapak supervisi itu bukan terkait masalah persiapan guru dalam mengajar ya, berarti masalah langsung kepada tema anak gitu ya? Tema anak Pak ya. Saya langsung ke situ. Itu memang ada panduan Pak ya tadi di dalam aksi nyata, panduan harus ke tema anak, pembelajaran anak gitu ya? Apa enggak?
Enggak, itu udah terfokus ke situ Pak. Cuma saya kan nengok ke video tadi kan. Ada saya tengok di YouTube juga, Ya. anu jadi apa kayak kau saya tuh ikut ya ngapo tuh tadi Pak. Sebelumnya jauh-jauh hari itu saya sudah kasih soal kan biar dia kece dulu. Oh gitu, apa yang nak dijawab gitu Apa ya? yang dijawab? Yo Pak, biar ada kaku bengong kah? Hah, apa tidak Pak. Berarti besok itu kalau saya pun melakukan aksi nyata barangkali nanti yo. Tapi kesannya tadi kaku dah Pak waktu Bapak supervisi tadi. Apa santai kayak gini juga? Mungkin kaku tuh mungkin Pak. Kaku tuh ada Pak. Soalnya itu kan hal baru. Kalau hal baru dah tuh guru tuh kan tidak ada belum apa juga dengan benda tuh kan. Kalau kita kan setidaknya kita sudah ada pelajari juga dari modul Ya. refleksi diri. Mungkin yang membuat suasana tuh kurang cair barangkali itu disorot kamera barangkali tak? Sorot kamera tuh Pak yang tadi. Ya, kalau tidak ada kamera barangkali percakapan itu mungkin mengalir deh juga tak? Pak, ya. Tapi kalau dia di depan kamera ini itu bagaimana tampilannya harus ini kan, harus maksimal, harus memang betul-betul confident lah biar percaya diri gitu kan. Iya, Pak. Itu terkadang tuh di situ, Pak. Mungkin Itulah Pak. kita tuh di situ, Saya Pak. ya mungkin kalau saya yang di supervisi barangkali sama juga lah. Tapi supervisi yang selama ini memang saya tangkap satu arah cuman Pak. Iya. Jadi dia udah ada ini kan, udah ada memberikan kesempatan kepada kita yang di supervisi untuk barangkali menemukan ide dewe, memperbaiki pendidikan pembelajaran yang kita lakukan. Tapi dia hanya terfokus apa kekurangan kita. Ya. Bapak ini, misal saya sudah buat barangkali RPP Merdeka Belajar atau modul ajar dalam Merdeka Belajar. Supervisinya, oh ternyata Pak modul ajar nih, Bapak ini kurangnya di sini. Seharusnya tidak boleh seperti ini Pak, ini harusnya seperti ini. Dia langsung seperti itu. Jadi kesannya kita memang seolah-olah kita tuh sudah salah deh kan. Sudah salah. Banyak tuh salah. Sebenarnya supervisi itu bukan Tuhan. Kita memperbaiki, kita mencari masalah, yang masalah kita dewe yang memperbaiki masalah tersebut, bukan berarti orangnya itu. Itu Pak yang perlu kita berbagi. Mudah-mudahan kita bisa jadi pimpinan di sekolah kita masing-masing atau di satuan pendidikan kita mampu memperbaiki cara pola pikir orang tuh supervisi tidak semenakutkan yang seperti orang bayangkan kan gitu kan. Hal yang menyenangkan lah supervisi Pak, kan saya tengok. Iya, kita bawa suasana enjoy, bawa suasana senang. Jadi orang itu tidak takut kalau kita supervisi atau kita mentorin lah. Kalau mentoring tadi memang betul kayak gaya-gaya antara guru dengan murid atau senior dengan junior kalau mentoring itu kan. Tapi kalau coaching ini tadi kan memang kita tuh memang menggali potensi kita lah Dewe. Betul. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi kan. Kok nampak kok termasuk di coaching juga kok Pak? Assalamualaikum Pak Wahyu. Maaf Pak Sultan nih, pengajar praktek saya nih Pak. Iya Pak, ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Kami praktek Pak, praktek coaching ini Pak, belajar. Izin Pak, saya Sultan Pak. Ya. Orang Sawangun nih Pak. Orang Selangor Pak. Pak Sultan nih Pak. Saya lebih orang air hitam Pak. Tempatnya suku anak dalam tuh Pak. Bukit 12 Pak. Iya. Pak Wahyu Fitra ini orang Kerinci Pak Sultan. Tapi dia di Muara Jambi. Oh iya. Orang Kerinci banyak juga ada hitam Pak. Kalau kami di sini banyak Pak orang Kerinci. Rata-rata memang orang-orang Kerinci itu kan kesannya giat dan sukses gitu kan. Jadi teladan kan. Teladan lah, jadi motivasi juga lah kan di sifatnya. Oke Pak, lanjut yang kita ini sambil ini kan. Jadi pengen saya kayak gini lah Pak. Kita cerita masalah coaching tadi. Kita tidak ada yang membatasi kan. Iya. Oh itu. Ini 10 menit lagi selesai nih. Tidak apa-apa lah kita manfaatkan. Iya, tapi Pak sebenarnya Pak, coaching nih Pak, ini yang coaching Pak, jadi mengalir Pak kan tanpa ada jawab. Iya. Ya mengalir tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diatur, yang sudah disetting. Nah, jadi memang pertanyaan itu memang
dibuat-buat gitu kan. Dari dibuat, Pak. Ya. Jadi saya pernah itu Pak di supervisi itu di sekolah kami adalah beberapa orang pengawas ditambah korwil gitu kan. Iya Pak. Jadi supervisi akademik tadi kan itu memang biasanya rutin sih dilakukan. Tapi memang sifatnya mendadak itu Pak. Yang saya kurang senang itu dia dadakan. Iya. Dadakan itu artinya kayak